harus pas gitu. Cap. Nah, kira ada orang yang brutal model itu. Bakok, capek. Alay. Wah, cara menghadapi kalau orang brutal menyerang Wak ya? Brutal cak orang menyerang Wak. Contohnya. Nah, coba. Oh, kecusnya. Ya. Jadi ada orang suruh brutal lari ya, segitu behnya. Punya brutal apa ada pirau brutal. Nah, cuman yang jadi persoalannya lelai, pada ada tempat lari. Tapi kalau ada tempat lari ya. Lari selai. Ah, untuk itulah. Jadi kalau senjata mode orang brutal, umpamanya ada munduran. Nah, itu mangko perlu latihan dulu pokok. Cet. Nah, dicuci kencang. Harus capek. Nah, ini ketika cap. Nah, jadi tangkuk itu lah. Nah, cap lang, cap tangkuk itu harus pas gitu. Cap. Nah, kira ada orang yang brutal model itu. Bakok, capek. Ya, ada orang kalau masih pisau dan brutal tidak terkendali, nggak akan cap gitu kan. Dan ada dorongan. Nah, tidak bisa orang ketika kan. Nah, jadi itu non harus dipelajari. Maka orang ada berlatih berbagai macam teknik dan pada akhirnya seluruh bela diri itu pada akhirnya akan kembali kepada diri awak dan ketenangan awak, membaca situasi, mencari kondisi. Nah, berbagai macam latihan silat yang harus dipelajari untuk menimbulkan keyakinan diri. Nah, sehingga awak tenang menghadapi. Jadi kalau seandainya orang jatuh, macam awak letakkan pisau di liye, gitu kan. Nah, letakkan pisau di liye. Jadi yang paling penting awak pahami dulu bukan pisaunya di liye kok yang jadi persoalan, tapi ketenangan jiwa awak. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya awak dah tenang, awak akan salah tingkah, salah menyikapi, akhirnya awak cilaka. Jadi itu kok harus banyak awak mempelajari berbagai teknik kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi kalau seandainya posisi orang hanya harus dihitung sadonya posisinya di mana, keadaannya model A. Nah, kalau seandainya ini awak nyancam orang itu pisau, cap sini kan. Nah, nyancam awak di sini mau kan. Jadi situasi yang awak ambil kok harus kok kemari didorong kan jalan hukum dia gitu. Nah, kemawa harus kok kemari, nah, mungkin orang kalau orang macam orang yang brutal lo kan lah kehilangan arahnya, kehilangan akalnya. Jadi pertama mungkin cara pisau tadi nyata sikiti dewa atau terasa ancam lo dewa akhirnya brutal. Nah, itu mangkok ketika ancaman muncul awak harus tenang menghadapinya, dan untuk tenang itu awak harus paham dengan segala situasi dan kondisi. Jadi hakikat bela diri itu pada akhirnya bukan sekedar belajar teknik, yang terkadang ketika situasi yang berbahaya teknik itu lupa deh. Antum untuk karena itu awak harus mengontrol diri, mengontrol emosi segala macam. Nah, dengan ketenangan jiwa, dengan ketenangan perasaan, sehingga situasi yang awak ambil itu bisa menjadi tepat. Nah, itu coba maksud tadi. Nah, orang cecang, orang malampok gitu kan. Nah, cecang bisa sekarang macam-macam selang ketenya. Awak harus membaca situasinya, posisi orang lima, posisi awak lima gitu kan. Nah, sehingga awak capek. Nah, jadi dia sabar Pak. Tapi awak sambil mungkin sambil mencari akal, harus mencari situasi. Harus cepat. Nah, kau habis sekali. Nah, kau tak kaget. Nah, jangan tak tangguang lah. Nah, banyak atau diparui. Mbak lo situasi diparui. Dan kamu cecang, salam putih lah, kan? Nah, orang gue bisa brutal ketika nyetel seketi dewa. Jadi harus tepat. Nah, membaca situasi segala macam. Nah, kalau seandainya situasinya model kok, gak serius lah. Cari lagi putih ya segala macam ya kan. Nah, model apa posisi awak? Jadi yang perlu diperhitungkan dulu budak teknik awak menangkap ikor lah, tapi kondisi dan situasi yang sedang awak hadapi. Nah, ngomongnya macam sama. Nah, jadi betul lagi. Jadi kalau seandainya memungkinkan awak ikor didorong, ya sebentar Pak. Nah, kemari. Nah, sikat. Nah, wah. Sap. Nah, kok kemari sini.
Nah, kalau diperahnya. Nah, jadi banyak teknik. Jadi kalau seandainya awak salah tingkah menyikapi itu, di sini orang bisa brutal karena nyelah sakiti. Jadi kalau orang bersenjata tajam, cara menyikapinya kalau diancam dengan senjata tajam, di pisau, di pari, di mana gitu kan, awak harus tepat. Dan untuk bisa tepat tuh, saleh-salehnya yang pertama harus tenang jiwa. Dalam tenang doa bisa membaca situasi yang tepat sehingga awak melakukan reaksi atau kebijakan yang sangat bijak dan tepat. Nah, jadi banyak. Nah, cek lain. Tentang dili ya. Jadi gantung. Jadi situasi orang pun sendiri di mana posisinya. Nah, tentang dulu sikap atau teknik yang akan awak gunakan. Jadi mangkok itu perlu banyak belajar bahwa teknik-teknik. Kalau seandainya terlalu dekat model itu kan bisa deh. Nah, cat. Bisa loh bapak dia pingsan. Nah, kalau seandainya terlalu dekat, tapi jarang orang mancam terlalu dekat. Dia pasti dia nggak sering ini orang pasti. Nah, semuanya nggak jarak yang sangat salah. Saya pernah diancam orang dulu di tempat objek wisata, ini tak penting kan. Orang ditentang kali. Situasi dan kondisi itu harus diperhatikan di mana situasinya, bagaimana kondisi yang sedang dihadapi. Nah, jadi itu mungkin perlu latihan melalui teknik-teknik. Jadi kalau seandainya tak tiba kan tagak pantai itu kan, nah, tak tiang lah, beragak lah, nah, tak tiang sih kan. Jadi kalau seandainya tidak sempat awak menangkap sekali, tapi kalau lebih bisa, nah, bodi padahnya, nah, kau letakkan api sedikit sekali. Ada perlu ditujukan badan awak itu kan, itu diantar. Kemudian, lo pomonya sasaknya sekali, cap, kan, betul, kencang. Nah, baru, cap, dikogah, bisa kembali. Padahnya, nah, jadi teknik-teknik pisau itu sangat banyak dan perlu dipelajari untuk awak paham dengan segala situasi dan kondisi. Saya ketika benar-benar realita terjadi, awak ada sikap tenang dan bisa awak ambil. Jadi kalau berapa sopok orang mau pisau brutal kalau bisa lari-lari. Nah, tapi kalau tak bisa lari deh. Sampai lari tak ada kan bawa cara lain. Jadi kalau mau tak ada hadapi. Nah, dia menghadapi perlu ketenangan jiwa, perlu sikap dan tindakan yang bijak. Nah, kalau lain mungkin dari belakang, mau kurang sama risau. Nah, kalau seandainya dari belakang, ikulah kawat, bawa cara awak lari deh, kalau dia pasti nak itu kan. Nyersok aku ngomong, cari betul tak betul. Nah, itu kok memang dia mana apa takut apa mungkin mudah itu segala macam ya. Nah, tapi sikap dan tindakan kamu aku pihak lapannya cari-cari nyambi sedang atau sayang wak nyawa atau apa. Nah, jadi berbagai polemik ketika terjadi ancaman itu akan muncul. Nah, pengalaman latihan itu akan memberikan ketenangan jiwa kawan. Nah, kalau seandainya model iko posisi ya, nah, baca awak menangkap. Nah, ampun pak, ini kan awak lah takut ya kan, ceknya kan. Nah, tapi harus cepat. Nah, lah, ampun pak. Nah, kok pegangan kau harus pas sekali. Nah, baru tepat jangan langsung capek. Nah, capek kali. Nah, iko. Nah, jadi posisinya kan kue. Nah, iko langsung kembali posisi kau. Jadi kan kekuatannya di pisau dan pisau gue tidak langsung diurai sekali kan. Nah, kalau seandainya lagi bawa di sini, nah posisi tangkuk itu harus cepat. Kau awak harus akan mematah sambil melantuang kembali. Kau disepa kembali. Nah, kau disakok kembali. Nah. Jadi memang kau perlu belajar teknik pisau, cara menghadapi senjata tajam. Dan nanti awak coba mempelajari bahwa model-modelnya teknik-teknik menghadapi senjata tajam.